Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, limpahan nikmat yang telah Dia berikan kepada kita agar kita bisa mensyukuri daripada apa yang telah diberikan olehnya. Salawat bertambahkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa mengiringi kita dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang, sehingga pada hari ini kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang salah, mana yang harus kita luruskan dan mana yang harus kita tinggalkan. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan daripada makalah kami sebagai salah satu syarat ujian tengah semester yang dosen pengampunya adalah Ustaz Miton, dan kami di sini membawa mengenai tentang berpikir dalam perspektif Al-Quran. Kalau kita mengkaji lebih dalam bahwa manusia dan hewan sama-sama memiliki kemampuan persepsi indrawi. Hewan memiliki indrawi yang sangat cukup lumayan besar, dan juga manusia memiliki indrawi yang sama-sama dengan mereka. Tetapi yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal. Akal yang telah Allah berikan kepada manusia agar manusia bisa mengetahui, agar manusia bisa mengukur sejauh mana mereka akan melangkah, sejauh mana mereka akan menggapai tujuan mereka. Sehingga dengan akal yang telah Allah berikan kepada manusia untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, baik dia berpikir dan sebagainya. Kemudian kalau kita menarik kesimpulan secara induktif serta membuat kesimpulan secara deduktif, yaitu kemampuan untuk berpikir manusia itu dia menjadikan pantas sebagai tugas ibadah begitu, yang memikul tanggung jawab, ikhtiar dan hendaknya. Kalau seandainya kita mengumpulkan dari berbagai macam informasi-informasi yang diperoleh oleh anak melalui persepsi indrawi, tentu saja pada fase yang pertama itu dia kehidupan daripada bentuk bahan yang selanjutnya yang dipergunakan itu dia adalah salah satunya adalah berpikir. Memang ketika kita membandingkan antara kehidupan kita sehari-hari, pasti dalam proses kita berpikir itu dia ada informasi-informasi yang kita tangkap untuk dijadikan salah satu penelitian atau lain sebagainya untuk dikembangkan. Kemudian kalau kita merujuk kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nasu wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihi arda ba'da mautiha wa batat fiha min kulli dabbah wa tasrifi riyahi wasahabat bil musakhkhari baina samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun." Artinya di situ sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan membawa segala apa yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya, dan Dia menyebarkan padanya segala jenis binatang dan kekisaran daripada angin dan awan yang dikendalikan oleh di antara langit dan bumi. Benar-benar terdapat daripada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kata yakin di situ adalah salah satu di mana Allah ingin manusia itu dia berpikir bagaimana caranya dia mengumpulkan daripada berbagai macam informasi untuk sebagai perkembangan dalam penelitian. Kemudian kalau kita merujuk kepada firman lainnya, tampak jelas bahwa Al-Quran itu dia sangat mengajak manusia untuk merenung, bahkan berpikir sejumlah ayat yang mengandung tentang ungkapan-ungkapan afala tafakkarun, afala ta'qilun, kemudian yang al-bab itu dia salah satu yang dimana Allah sebutkan selama 49 kali, sedangkan kata al-fikru yaitu berpikir
berzikir disebutkan sebanyak 18 kali. Yang mungkin kalau seandainya kita mau mencari tahu bagaimana cara-caranya kita atau langkah-langkah yang bisa kita atasi dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti manusia dia tidak bisa terhindar dari namanya masalah. Pasti sedikit-sedikit banyak problem yang akan menghampiri manusia itu sendiri. Tetapi langkahnya apa? Yaitu yang pertama adalah merasakan adanya masalah. Kalau seandainya teman-teman itu dia ada dalam sebuah masalah, pasti teman-teman akan berpikir masalah saya itu apa? Masalah yang saya alami ini dia seperti apa? Pasti masalah-masalah yang akan kita hadapi itu dia adalah dirasakan oleh pribadi kita sendiri. Contohnya ketika kita sedang ujian nasional dan sebagainya, pasti kita akan berada dalam masalah di mana kita memikirkan daripada cara untuk mengatasi daripada masalah tersebut. Itu yang pertama, merasa adanya masalah. Kemudian yang berikutnya adalah mengumpul data-data yang berkaitan dengan objek masalah. Ketika objeknya yaitu ujian nasional, pasti kita akan mengumpulkan data-data yang bisa kita atasi masalah tersebut. Contohnya dengan belajar dan sebagainya. Atau mungkin ketika kita ada dalam suatu masalah, ya kalau seandainya saya tariklah sebagai ekonomi begitu. Pasti ketika kita mencari tahu, mengumpulkan informasi-informasi yang mungkin berupa data, lalu kita jadikan untuk mengatasi masalah, pasti masalah tentang ekonomi itu dia pasti akan teratasi. Kemudian yang berikutnya yaitu membuat hipotesis, yaitu yang dimaksud dengan hipotesis itu dia adalah memecahkan yang diusulkan untuk mengatasi masalah. Contohnya ketika ekonomi masalahnya, ketika kita sudah mengumpulkan daripada berbagai macam informasi-informasi yang berkaitan dengan ekonomi agar bagaimana ekonomi itu dia bisa teratasi. Maka ketika kita sudah mengumpulkan data-datanya, maka kita membuat pemecahan masalahnya. Lalu masalah apa yang kita harus selesaikan? Ketika masalahnya adalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mau beli makanan dan sebagainya. Pasti ketika kita sudah tahu mengumpulkan informasi, maka kita akan cari bagaimana caranya saya untuk mendapatkan makanan. Kalau seandainya hal ini tidak dilakukan oleh manusia, pasti mereka hanya mengumpulkan informasi. Ya mungkin godaan setan itu dia pasti akan datang. Bisa saja dia pencuri dan sebagainya. Itu adalah salah satu membuat daripada hipotesis. Kemudian yang berikutnya adalah menguji hipotesis, yaitu artinya ketika kita sudah memecahkan masalah, maka kita uji. Yaitu yang pertama pemecahan masalahnya yaitu mencari dalam hal kehidupan. Contohnya mau jual barang itu salah satu di mana pemecahan masalah. Kemudian bagaimana ujinya? Yaitu kita menguji pribadi kita sendiri, apakah ketika kita menjual barang atau dan sebagainya sebagai usaha, apakah terjual atau tidak gitu. Maka itu adalah bagian daripada menguji daripada hipotesis kita. Lalu yang berikutnya yaitu memverifikasi kebenaran hipotesis, yaitu apakah saya lakukan ini dia adalah salah satu untuk membuktikan kebenarannya bahwa masalah saya itu dia teratasi dalam hal ekonomi. Maka dengan begitu ketika kebenaran ujian itu dia sudah dapatkan, kemudian dia verifikasi apakah masalah ini dia teratasi, maka disitulah dia bisa mengetahui perlunya adanya perkembangan atau tidak. Jadi pada hal berikutnya yaitu Al-Quran membantu kita dengan memberikan contoh yang jelas, yaitu perihal langkah yang mestinya dijalani dalam proses berpikir untuk memecahkan berbagai masalah. Lalu berikutnya, kalau seandainya kita merujuk kepada Nabi Ibrahim, yaitu ketika Ibrahim merasakan permasalahan tersebut, ia merasakan motivasi yang sangatlah kuat yang mendorongnya untuk berpikir. Ketika Nabi Ibrahim itu dia mencari-cari tentang ketuhanannya, maka Nabi Ibrahim itu dia mencari dengan mendorong pemikirannya itu dia untuk bagaimana sampai kepada tujuannya yang sebenarnya, yaitu mencari tentang ujian itu. Lalu yang berikutnya, dalam hal ini pada tahapan observasi, yaitu observasi itu dia adalah salah satu yang mana mengumpulkan data-data yang tentang fenomena-fenomena alam yang beraneka itu. Kemudian Nabi Ibrahim itu dia ketika dia mendapatkan masalah, maka dia menyusun beberapa hipotesis
Kemudian malam mulai gelap, Nabi Ibrahim itu dia melihat bintang berkelap-kelip, yaitu dia mengatakan bahwa mungkin bintang yang berkelap-kelip ini dia adalah Tuhannya gitu. Maka ketika bintang itu dia sudah tersinar dengan matahari, sudah tidak terlihat lagi, maka Nabi Ibrahim beranggapan bahwa bulan atau matahari itu dia adalah Tuhannya. Ketika matahari itu dia sudah terbenam lalu diganti dengan bulan, maka mereka Nabi Ibrahim beranggapan bahwa ini adalah Tuhan saya. Inilah kemudian ketika setelah meningkatkan semua hipotensi itu, maka Nabi Ibrahim itu dia membuat satu hipotensi yang mengarah kepada Tuhan menciptakan semua bintang, langit, bumi serta segala makhluk yang ada padanya ketika beliau melihat. Kemudian Ibrahim pun berkata, sesungguhnya aku mendapatkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sebagai orang yang cenderung kepadanya, orang agama yang benar, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Yaitu ketika Allah memberikan salah satu gembira kepada Nabi Ibrahim AS, yaitu agar bagaimana caranya dia itu bisa membuktikan tentang ketuhanannya itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya, yaitu mengenai tentang penelitian eksperimental. Yaitu di situ akan mengkaji lebih dalam tentang kisah Nabi Ibrahim yang dimana dia menemukan daripada Tuhannya dari proses berpikir. Mungkin hanya itu saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan atau telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Ustadz Salman Alelo. Baiklah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimental. Kita dapat menemukan dalam Al-Quran dasar-dasar metodologi penelitian eksperimen untuk memverifikasi kesahihan informasi, agar saat kita menerima suatu informasi, suatu berita, kita tidak terjatuh akan kesalahan. Maka Al-Quran memerintahkan kita agar dalam suatu ketika kita menerima suatu informasi yang ada, kita harus melakukan penelitian yang lebih lanjut, penelitian yang lebih dalam, mengkaji apakah informasi yang telah kita temukan ini apakah benar atau salah, hoax atau memang betul-betul adanya. Al-Quran telah juga memberikan contoh tentang sebuah penelitian eksperimental, yaitu saat Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana cara Allah menciptakan, menghidupkan orang yang mati, yaitu dalam Quran surah, yaitu Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Allah berfirman, apakah kamu belum yakin? Ibrahim menjawab, benar saya meyakininya, akan tetapi supaya hatiku tetap mantap dalam keimanan. Jadi di ayat ini Allah telah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, apakah kau tidak yakin akan kekuasaanku, akan kehendakku? Tetapi Ibrahim bukan berarti tidak meyakini, tapi Nabi Ibrahim sangat meyakini dengan baik dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Tetapi di sini Nabi Ibrahim melakukan penelitian lebih dalam, ingin mengkaji atau ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tak menolak permohonan Ibrahim yang ingin melihat eksperimen nyata mengenai bagaimana dia menghidupkan orang-orang mati. Oleh karena itu Allah mengabulkan permohonannya dengan berfirman, ya artinya kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potong atau cincanglah semuanya, lalu letakkan di tiap-tiap bukit satu bagian dari bagian yang itu, kemudian panggillah mereka olehmu, niscaya mereka akan datang menuju kepadamu, dan ketahuilah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana.
Al-Quran juga mengisyaratkan kita harus melakukan pembuktian dengan dalil dan bukti dalam setiap klaim rasional yang dibuat manusia. Jadi Al-Quran mengisyaratkan kita atau memerintahkan kita jika kita ingin menyampaikan sesuatu, ingin memberikan sesuatu, kita harus memiliki dalil atau informasi jelas agar apa yang kita sampaikan itu tidak keliru dan tidak menjerumuskan orang-orang kepada keburukan. Kemudian materi selanjutnya adalah beberapa kekeliruan dalam berpikir. Dalam berpikir mungkin kalau orang tipe-tipe pemikir dalam banyak orang, ada hal-hal yang menyebabkan saat dia berpikir atau dia menyampaikan sesuatu keliru. Apa yang menyebabkan dia sampai keliru dalam menyampaikan sesuatu, atau apa yang menyebabkan saat dia berpikir atau ingin mengeluarkan sesuatu, apa yang menyebabkan dia terhalang pemikirannya, apa yang menyebabkan dia keliru, atau apa yang menyebabkan dia kesalahan dia berpikir. Yaitu yang pertama adalah berpegang pada pemikiran-pemikiran yang lama. Sebenarnya kita untuk berpegang atau berpatokan kepada pemikiran-pemikiran yang terdahulu, pemikiran yang lama, itu tidak apa-apa, itu baik. Itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita mengambil sesuatu yang baik dari orang-orang terdahulu, karena mereka sudah lebih mengetahui, lebih dahulu mengetahui tentang ilmu atau tentang dunia ini. Tetapi itu akan menjadi buruk apabila ketika pemikiran-pemikiran orang terdahulu itu kita menjadi fanatik, sangat keras. Kalau intinya kalau orang dulu bilang ini, orang sekarang mesti ikut orang dulu. Itu tidak baik, itu akan menjadi pemikiran kita menjadi buntu, menjadi terhambat. Maka pemikiran kita tidak akan berkembang dan diri kita tidak akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi kita untuk berpegang kepada pemikiran lama itu baik. Tetapi asal kita selalu menerima, kita selalu terbuka untuk menerima pemikiran yang baru agar diri kita bisa berkembang jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian hal yang menyebabkan kita keliru dalam berpikir adalah ketidakcukupan data. Ini dia. Tadi yang seperti saya katakan tadi, Al-Quran menyampaikan kepada kita untuk ketika kita menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu, berita, harus memiliki dalil atau informasi jelas. Maka di sini, jika saat kita ingin berpikir sesuatu, kita ingin berpikir, sebenarnya bagaimana kan proses adanya hutan. Jadi kita harus membaca banyak data, buku-buku referensi, rujukan-rujukan yang kita pelajari, kita cermati, kita kaji lebih dalam. Kita mencari informasi-informasi agar otak kita bisa memiliki wawasan yang luas. Dan apabila ketika wawasan telah luas, saat kita berpikir, pemikiran kita akan menjadi lebih luas, lebih enak, karena data, informasi atau hal-hal yang ingin kita buat itu sudah terekam di kepala kita. Jika kita memiliki data yang konkret, data yang tepat, data yang luas, data yang begitu banyak. Tapi jika kita hanya sedikit buku yang kita baca, pemahaman sedikit yang kita pahami, pengetahuan tidak dalam, wawasan tidak kita asah, maka saat kita memiliki sesuatu kita akan merasa buntu, kita akan merasa terhenti. Bagaimana sih sebenarnya ini, harus bagaimana sih sebenarnya itu yang menyebabkan kita keliru dalam berpikir, atau menyebabkan kita pemikiran kita tidak berjalan, tidak maju. Maka jika kita ingin pemikiran kita menjadi luas, wawasan kita menjadi besar, agar kita bisa tidak keliru dalam berpikir, maka kita harus banyak mencari informasi, banyak membaca buku, mencari data-data yang ada. Data-data juga kita harus, seperti yang saya bilang tadi, penelitian. Kita harus mengkaji juga data ini. Apakah data yang kita pelajari ini benar adanya, atau hanya hoax atau sesuatu yang tidak benar adanya. Jadi sebelum kita mencari data, untuk kita merangkum berbagai macam data, kita harus meneliti, mengkaji data ini, apakah data ini memang konkret, tepat atau tidak. Kemudian hal ketiga atau hal terakhir
dapat memicu kita keliru dalam berpikir adalah bias emosi dan perasaan. Ini mungkin teman-teman sekalian sudah paham apa yang saya katakan ini, bias emosi dan perasaan. Jadi saat dalam keadaan kita untuk berpikir, apabila kita dalam keadaan emosi, perasaan sedih, marah, lapar, mengantuk, itu akan mempengaruhi proses berpikir kita. Maka jika kita ingin saat kita berpikir itu menjadi baik, menjadi lancar, tidak terjadi kekeliruan atau tidak terjadi kesalahan, maka kita tenangkan dulu hati kita, tenangkan perasaan kita. Bagaimana untuk menenangkan itu? Berzikirlah. Karena Allah memerintahkan kita untuk jika kita ingin hati kita tenang, berzikirlah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan berzikir hati kita menjadi tenang, tentram. Jadi itulah pembahasan saya. Yang pertama adalah penilaian eksperimental. Jadi intinya dalam penilaian eksperimental itu, jika kita ingin mendapatkan informasi, mencari informasi sesuatu atau menerima informasi, kita harus meneliti. Jangan menerima mentah-mentah, kita harus mengolahnya menjadi sesuatu yang masak, sesuatu yang punya kita kaji lebih dalam agar informasi yang kita dapati atau informasi yang kita berikan itu tidak menjadi kesalahan. Jadi kemudian saat kita untuk berpikir atau saat kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus selalu membuka diri kita, jangan terlalu berpatokan kepada orang-orang terdahulu, mengambil apa yang orang terdahulu itu baik sebagai jalan menjadi kita, tetapi kita tetap harus menerima apa yang baru agar diri kita bisa berkembang lebih baik juga. Jadi untuk selain itu kita juga harus mengumpulkan berbagai macam informasi, membaca buku agar pengetahuan wawasan umum kita menjadi lebih baik, jadi lebih besar, lebih baik lagi. Dan juga selain itu ketika informasi kita sudah banyak tapi janganlah kita menyampaikan informasi atau menerima informasi dalam keadaan kita emosi atau perasaan yang tidak enak. Jadi kita tenangkan dulu hati kita, tenangkan pikiran kita, berzikir kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jika sudah kita melakukan zikir, maka hati kita akan tenang, hati kita akan damai dan tenteram. Maka insyaallah pemikiran kita akan, saat kita berpikir, kita bisa menjadi berpikir lebih baik lagi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.